Jadi kita sekarang mau masuk ke section kedua, yaitu spiritual journey with God. Ya. Di section kedua ini kan tentang perjalanan spiritual bersama Tuhan. Jadi by the way nih Kak, karena God's love never end for us. Ya, amin. Masih seputar cinta juga. Ya. Kira-kira nih selama Kak Jessie dan Kak Keke pacaran dulu, ada gak sih cerita di mana kalian merasakan unconditional love dari Tuhan itu sendiri? Dan apakah Kak Jessie dan Kak Keke ngerasa Tuhan turut campur tangan dalam hubungan tersebut? Jelas lah. Iya, wah kalau diceritain panjang banget ya. Kita tuh udah bersama-sama tuh 18 tahun pacaran dan menikah ya. Jadi berapa? 9 tahun? 9 tahun. 9 plus 9. Kalau mau dibilang mengalami unconditional love banyak banget ya. Kita tuh ya karena kakak pacaran sama anak pendeta gitu ya. Memulainya aja kita mau sok kirim-kiriman ayat gitu. Perlu nggak sih kita kasih tahu? Keren banget. Itu nyiapin teman-teman semua sekarang Nanti. Kak. Nanti aja. Oh, iya dan ya kita ngalamin unconditional love dari Tuhan. Ya kita ketika mulai berpacaran nih ya, kan umur 18 tuh ya. Kemudian umur 19 tahun kita tuh udah ngobrol kan, sering deep talk ya. Kalau anak sekarang deep talk. Aku tuh udah nyebut gitu ya bahwa aku pengen nikah muda gitu. Aku pengen punya anak gitu karena kayaknya seru nih punya anak selagi kita masih muda, nanti pas dia udah gede kayak lagi temenan gitu. Dan aku udah sebut nama Keinov hari itu. 17 tahun lalu berarti. 17 tahun lalu aku udah sebut Keinov saat itu. Dan ya seberjalannya waktu kita terus ya, namanya pacaran pasti nggak selalu di atas ya, kadang ya ada masa-masanya kita berantem dan lain-lain, tapi kita selalu punya komitmen bahwa jangan pernah ngomong putus gitu. Karena kadang anak muda ya, namanya anak muda kalau lagi emosi gampang kan, udahlah putus aja gitu kan. 3 kali sehari Kak. Udah kayak minum obat. Nah itu karena aku tahu itu makanya kita bikin komitmen gitu. Karena pernah kakak bilang udahlah lagi berantem kita putus aja. Terus aku bilang ya udah besok deh aku tanya lagi gitu. Nah kan biasanya kan kalau udah besok kan udah tidur udah lupa. Ngapain sih putus gitu. Jadi putus nggak jadi gitu ya. Itu mungkin yang bikin kita bisa langgeng gitu ya, karena kita komit berdua dan ya udah nggak mau macem-macem. Kebetulan kakak juga apa ya, mau aja gitu aku ajak serius, walaupun aku ngerasa sebenarnya diriku tuh orangnya nggak seru-seru amat ya gitu ya. Terus seru kok Kak. Kayaknya aku tuh tipe orang monoton yang di rumah gitu, jadi kayaknya bukan tipikal laki-laki yang seru banget gitu. Tapi ya hubungan itu bisa berlanjut dan paling ajaib sih yang mau ke pernikahan sih. Iya. Jadi ya kita cerita lah ya ini. Jadi aku dapat kesempatan kerja di Bali gitu ya 2011. Ya 2011. Kakak kebetulan dapat kesempatan juga karena papanya ada di Bali gitu. Singkat cerita udah mau 2 tahun lah gitu, 2012. Ya aku Tuhan seperti ngasih seperti ngasih perintah aku untuk balik ke Jakarta gitu. Nah di situ kakak kan nggak mau karena kita orang yang punya hati di Bali gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mau di Bali. Aku kalau nggak Tuhan suruh ke Bali juga aku nggak mau gitu. Tetapi ya udahlah, aku bilang sama Tuhan kalau memang Tuhan suruh aku ke Jakarta, aku mau nikah. Aku udah lama nih pacaran ini 9 tahun. Aku gumulin itu di awal 2012. Tuhan jawab, oke, kamu menikah. Aku telepon mamaku, aku mau pulang tapi aku mau menikah. Tiba-tiba, boleh. Aku pulang ke Jakarta itu bulan Oktober 2012. Tahu pernikahan kita kapan? Desember. Jadi kita persiapannya itu 20 hari sebelum pernikahan, persiapan kita. Uang yang kita punya itu baru bisa dipakai 20 hari sebelum pernikahan. Biaya yang kita keluarkan itu melebihi jauh dari tabungan kita. Dan selama 20 hari itu kita amazed, benar-benar penyertaan Tuhan luar biasa gitu. Kita dicukupi semuanya berjalan dengan baik gitu ya.
Kemudian ya kita mau balik ke Bali sebenarnya, tapi ya Tuhan izinkan kita harus melewati proses. Aku kerja di gereja dan di situ kita banyak dibentuk sama Tuhan, dan itu merupakan bentuk unconditional love. Kalau kita bisa ada sampai sekarang itu ya Tuhan lah yang ngebentuk kita gitu, dan masih terus dibelajar. Ya sih, ya itu versi lengkapnya. Kalau penyertaan Tuhan itu ya itu detail dari kenalan tadi udah diceritain semua. Tapi yang mau di highlight kalau dari sisiku itu gini, aku selalu bilang ke kalian ya, kalau itu dari Tuhan pasti mendekatkan kalian sama Tuhan, nggak ngejauhin. Nah itu yang aku merasa saat sama dia. Kan dia bilang aku mau nonton orang rumahan. Memang iya, pacaran sama dia tuh nggak yang diajak nonton. Kalau nggak dari akunya yang nonton yuk, harus selalu aku, karena dia tipe rumahan. Jadi tipe kita cuman beli nonton DVD, makan nasi padang, ingat, sama bikin es teh manis sendiri, itu udah indah banget. Nggak perlu ke fancy dinner atau gitu. Tapi aku pun bingung, kok aku kali ini pacaran begini ya gitu. Tapi ya itu kalau dari Tuhan emang without too much effort pun kamu kayak klik somehow kamu. Tapi memang dia tuh aku doain kan, waktu aku ngelihat dia dikenalin itu didoain, Tuhan aku mau dia gitu kan. Tuhan aku mau dia, ya udah tunggu gitu, katanya tunggu 4 bulan. Jadi ngedoain orang tuh nggak salah ya? Nggak salah. Namanya minta kan? Bener, kalau memang itu dari Tuhan pasti dikasih. Kalau enggak, berarti Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari Cinta yang salah. Cinta yang salah atau another broken heart perhaps kan. Jadi kalau tahu Tuhan yang pegang hidup kita tuh enak banget deh. Kita tinggal ngikut, tapi ada harga yang harus kita bayar ya, taat itu. Sama Kak Jessi pun ya gitu, kita saling melengkapi dan kayak visi yang dia dapat, aku dapat, kayak klik-klik gitu loh. Gitu. Itu pertanda juga dia dari Tuhan atau enggak sih. Jadinya kalau dibilang perjalanan kita mulus-mulus aja, sebetulnya enggak, tapi somehow ada damai sejahtera gitu loh. Terus kayak bisa ya nyampe sini. Terus ada kayak kalau kamu nonton film apa Squid Game ya, ada challenge 1, 2, 3, loh kok ini kelar, ini kelar, tahu-tahu sampai 18 tahun kita bersama. Ya itu penyertaan Tuhan tuh kayak gitu. Terus kalau dengar cerita orang nikah gitu ya, kayaknya 3 tahun pertama tuh 5 tahun pertama tuh berat gitu ya. Kayak kita enggak yang kita woles-woles apa kita salah kali ya? Kadang aku bilang aja segini, yang coba kita berantem kayak di sinetron. Kamu nih orang mau nyari damai nih. It's my dream. Sekali-sekali pengen gitu kan, pengen ngerasain kayak apa sih gitu. Tapi fun sih. Jangan pernah merasa kamu inilah make me bored atau apa enggak. Iyalah kita kan tahu ya aku bisa mengimbangi dia lah, maksudnya ya aku remnya, dia gasnya, jadi kita saling melengkapi di situ gitu sih. Betul. Kadang remnya kekencengan, gasnya kekencengan. Ya, terus belajar. That's life, tapi ya itulah puji Tuhan. Seperti itu. Iya, jadi penting banget ya Kak, dalam sebuah hubungan itu nggak cuman aku, kamu, kita gitu ya, tapi harus ada Tuhan. Jelas. Pasti. Karena kalau nggak ada Tuhan tuh pasti error gitu ya Kak ya, gangguan gitu ya, banyak banget gangguan. Betul. Apalagi sekarang penyesatan tuh di mana-mana ya Kak ya, bener kan? Betul. Benar. Banyak banget orang yang kadang-kadang coba ini gitu kan. Benar. Kayak itulah pentingnya ya kan Kak, untuk hidup di dalam Tuhan. Betul, karena harus mengakar kuat memang. Ya arus dunia, maksudnya kita sebagai orang Kristen ya, arus dunia itu sangat kuat. Ketika kita nggak berpegang sama Tuhan, kita akan gampang terbawa dengan apa yang dunia sedang lakukan. Dan ya pasti akan jatuh-jatuhnya suatu hal yang buruk gitu buat kita, dan makanya itu penting buat kita untuk dekat sama Tuhan. Ya. Itu. Jadi akar dari sebuah hubungan itu harus ada cinta Tuhan di Betul. dalamnya. Exactly. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Keke dan juga Kak Jessi untuk sharingnya begitu luar biasa. Udah selesai ya? Belum. Oh belum, oke. Nah, sekarang masuk ke sesi yang menegangkan. Wow. Oke, horor nih. Silahkan Putri, lanjut. Oke, jadi sekarang nih kita lanjut ke section Q&A.